Halo, selamat sore Balad Jumat. Hari ini kita coba datengin teman-teman Jonggol, musisi Jonggol. Mereka bikin satu wadah, itu namanya KMJ, Komunitas Musik Jonggol. Hari ini kita coba datengin mereka, kita ngobrol di sana sambil bersilaturahmi biasa. Oke, yuk. Gak perlu gue sesali cinta yang hilang. Gak perlu gue tangisi. Halo, Balad Jumat. Kebetulan kita sekarang lagi di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Timur ya? Belum. Belum ya? Saat ini masih Bogor. Bogor ya? Rencana Bogor. Betulkan aja supaya cepat. Oh iya benar. Membantu. Nah, Balad Jumat kita bertemu sama musisi-musisi Jonggol yang hebat. Mereka sudah melanglang buana di mana nih? Di Dunia lain. dunia gaib nyata juga. Nah, kebetulan di Kecamatan Jonggol ini mereka membentuk satu wadah yang dinamakan apa? KMJ ya? KMJ ya. Nah, apa sih KMJ? Nanti kita bahas, oke? Nah, sekarang kita perkenalkan dulu. Ini Kang Tito Karnavian. Bukan ya? Bukan dong. Mendagri dong itu mah. Bukan dong. Tikus boy. Tikus boy. Nah, Kang Tito ini Kang Kinoy. Kinoy. Oh, Kinoy. Namanya Kinoy. Lebih familiar Kinoy. Kinoy ya. Nama artis. Bukan Nama artis. Nah, kalau Akang Akmal aja. Akmal. Iya, kalau lengkapnya Akmal Fasya, tapi takut disangka vokalis ungu. Asik. Akmal aja. Si Akang ini yang ganteng nih. Wih, Penyanyi. Billy Saputra. Berarti kita nggak ganteng. Penyanyi alam. Ganteng ya? Iya. Billy penyanyi alam semesta. Yes, Amin. Nah, Balad Jumat. Kita coba tanya ke Kang Tito nih. Kang Tito, apa sih KMJ itu, Kang Tito? Dan terbentuknya KMJ itu apakah itu generasi Gen Z atau misalkan musisi-musisi atau misalkan swadaya masyarakat atau emang seperti apa? Oke, sebelumnya terima kasih Kang Adi. Selamat malam, salam silaturahmi. Balad Jumat ya. Balad Jumat. Oke. Yang sudah sekarang berkenan hadir di Kecamatan Jonggol, khususnya kalau kita dibilang musisi terlalu keren, tapi kita ini adalah pemerhati gitu ya. Kalau musisi Juri idol. seperti apa sih ya? Pemerhati atau apa gitu kan? Ya. Penggerak ataupun apa, karena memang kalau dibilang musisi itu terlalu berat buat kami. Ya. Gitu kan. Oke, Kang Adi, terima kasih sekali lagi. Tadi ditanyakan KMJ itu apa sih? Itu kan ini KMJ ini memang kalau kita ada singkatannya itu adalah Komunitas Musik Jonggol, yang memang ketika berbicara masalah komunitas ini adalah bukan individu, tapi secara global menyatukan satu visi dan misi dan tujuan bersama, khususnya di Kecamatan Jonggol ini. Kita berangkatnya adalah mau seperti apa sih kita? Gitu. Jadi KMJ ini terbentuknya dari musisi-musisi dulu. Betul, dari ide, harapan, tujuan. Ya memang dari dulu juga sudah ada. Ya sudah ada. Mungkin saat ini lebih dikolaborasikan, kita ini ingin dilegalitas. Dibuatkan suatu memang organisasi komunitas ini yang nantinya arahnya ini untuk kedepannya itu akan
apa ya, akan lebih terprogram, akan lebih Rapi lah ya. terkoordinir. Ya, lebih rapi lagi seperti itu. Apa sih di dapur itu ya? Biasa. Orang dapur. Berantem sama tikus. Nah, Itu sih Kang Adi ya, nanti akan ada sedikit dari teman-teman dari Kang Kinoy atau dari teman-teman yang hadir di sini yang nantinya sedikit banyaknya itu akan supaya balad King Art ini tahu. Gitu loh. mantap. Itu aja sih. Nah, Kang Tito itu sebagai apa tuh di KMJ? Sementara ini kemarin itu tanggal 13 Desember awal pertemuan kita di lokasinya itu di Studio Langit di Pojok Salak, kebetulan pemiliknya Om Bobi. Saya ditunjuk oleh rekan-rekan, dipercaya itu menjadi ketua KMJ. Gitu. Kan balad King Art kita berarti ngobrol sama Dalam KMJ itu forum. sama Pak Ketua langsung. Tapi awal saya mengucapkan innalillahi wa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. karena menjadi seorang ketua itu tidak mudah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan walaupun tidak mudah tanpa support dari teman-teman yang lain, Iya, kemudahan itu akan muncul nantinya kan. betul. Gitu kan. Yang penting bagaimana kita ini menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, solid. Solid intinya, bukan berarti saya ketuanya ini saya yang nantinya akan menggerakkan, tidak. Ya. Tapi dalam suatu organisasi khususnya di Kecamatan Jonggo komunitas musik ini berangkat daripada rasa saling memiliki di organisasi tersebut. Itulah. Mantap. Nah, Kang Kinoy terlibat di KMJ. Terlibat. Nah, sebagai apa Kang Kinoy? Kepala bidang digital. Koordinator bidang digital. Berarti sebuah karya atau misalkan apa di bidang digitalnya? Ya intinya merekod semua kegiatan KMJ aja. Karena Karena kan nggak bisa dipungkiri ya, digital itu kan emang benar-benar senjata ampuh kan. Betul. Nah, Ini kayak gini. bagaimana caranya kita pengen dikenal sama orang tahu akan kita, ya kita harus main digital. Itu Iya. nggak mati kan. Betul. Jadi saya melengkapi dari ketua, jadi KMJ itu ya benar sebuah wadah. Jadi kalau misalkan nantinya di Jonggol itu ada event atau ada acara apa, itu harus KMJ yang diikut serta. Minimal dia penyelenggara. Pionir lah ya, Nah, terdepan. Baik di bidang musik, ataupun emang musik lah ya, gitu ya. Iya. Nah, untuk saat ini kita di bidang musik. Terus kita juga mencakup 14 desa ya, Pak Tito ya. Betul. Nah, jadi 14 desa itu Pusing nanti tuh, balad King Art 14 desa liatin. Nah. Dengerin. Jonggol itu 14 desa. Nah, jadi dari 14 desa itu nanti kita sambangi kepala desanya, nanti kita sowan ke tiap kepala desa. Jadi nanti kita harus tahu tuh di desa A, B, C, D itu apakah Ada potensi gitu. organisasi atau ada apa kayak komunitas seperti ini, komunitas Ah, kecilnya. ya. Itu nanti di bawah naungan kita juga. Betul. Intinya terarah dan ada wadah lah. Mantap. Nah, kalau si Akang ini apa tadi? Pasya ungu ya? Saya kebetulan masuknya paling telat ya Pak ya. Ya. Iya, maksudnya paling telat setelah ya intinya mah KMJ sudah ada lah beberapa hari kemudian, beberapa minggu mungkin ya, menghubungi ketua Pak guru saya, kebetulan dia juga beliau tenaga pengajar ya di suatu sekolah, telepon di mana kesini dan akhirnya dipercaya sebagai sekretaris karena tidak bisa dipungkiri setiap organisasi ataupun komunitas apapun itu ya harus mempunyai sekretaris ataupun kesekretariatan. Iya. Kan ada tim koordinator juga punya laporan-laporan pemberkasan yang harus saya report ketika mereka mau berkomunikasi dengan unsur-unsur terkait. Apalagi kita juga di sini ketua melibatkan Bapak Camat ya sebagai pembina camat sekarang. Pemerintahan juga masuk di Masuk. sini. Oh, Iya, kita melibatkan mereka sebagai pembina kita. Ya, mulai dari penasihat itu ada Bapak Beben ya, alhamdulillah anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Bogor dan alhamdulillah terpilih juga. Maksudnya meneruskan lagi ya, terpilih lagi sebagai penasihat kami. Lalu di pembina utama kami ya, kami memasrahkan diri kepada Pak Camat karena ya di organisasi apapun di wilayah Kecamatan Jonggol pasti pembinanya Pak Camat dengan Andri kepala Rahman. desa.
Lalu ada kepala desa Bapak Haji Yopi, dia juga Iya. sebagai pembina kami di wilayah, karena kita sekretariatnya ada di Desa Jonggol. Nah, di Studio Langit itu sekretariat kami, Studio Langit. Jadi kami melibatkan Bapak Haji Yopi, kepala desa Jonggol. Lalu ada beberapa unsur kepala desa juga yang jadi penanggung jawab kami. Nah, kepala desa Pak Teder, Pak Ahmad Yani, ya, kepala desa Sukanegara, yang seperti yang dibilang Kang Ginoy, ada 14 desa. Andai pun mereka siap bertanggung jawab semua, ya mungkin lebih banyak. Cuman kita yang lebih aware aja sih, yang kita Ya, ajak, ya, yang paling banget support, karena kan yang lain-lain mungkin lebih condong ke bidang pemerintahan atau organisasi yang lain. Sisanya ya anggota-anggota aja, koordinator bidang, ada Kang Gino, yang barusan juga ada Kang Nano, Ya. itu aja. Juga saya sekretaris ya, nyusun laporan, pembuatan proposal, Kegiatan, rencana untuk ke depan ya. Ya. Ya, oke. Alhamdulillah kepercayaan ketua. Siap. Kalau si Akang? Saya kebetulan anggota, sebagai Ya. anggota di KMJ. Yang mewakili lah ada anggota yang Ya, Berarti Yang- banyak anggota KMJ. Banyak. Nah, kalau untuk bagaimana cara bisa menjadi anggota KMJ? Untuk menjadi anggota KMJ sih kita tidak terlalu ada persyaratan yang gimana-gimana Kang ya. Tapi yang jelas di aturan anggaran dasar ini kita sudah kemukakan bahwa yang masuk ke anggota KMJ itu yang pertama itu adalah WNI. Ya kan? WNI. Terus yang keduanya itu usia kita tidak batasi ya. Jadi dari Harus kecamatan Jonggol juga enggak? ya untuk misalkan untuk anggota sih kita sementara ini diutamakan adalah di Kecamatan Jonggol. Kalau Iya. toh memang di luar Kecamatan Jonggol yang bergabung silakan. Iya. Kita sangat terbuka untuk umum juga karena itu tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa yang namanya hadirnya KMJ ini bukan milik perorangan. Khusus untuk KMJ ini adalah milik semua lapisan masyarakat Kecamatan Jonggol. Dan juga bukan hanya kita di musik saja. Kita juga mudah-mudahan setelah betul-betul legalitas kita ini benar-benar diakui oleh pemerintah setempat khususnya di Kecamatan Jonggol, kita pun akan banyak bekerja sama dengan bidang-bidang yang lainnya. Kita akan aware, kita akan datang, kita akan kerjasama. Itulah simbiosis mutualisme yang nantinya yang ada di KMJ ini. Kenapa kita libatkan setiap instansi pemerintah? Tujuan kami adalah supaya KMJ ini bukan hanya dinikmati ataupun dilihat di Kecamatan Jonggol, tapi setiap apa yang kita lakukan itu supaya bersinergi. Gitu. Karena musik ini adalah kalau menurut saya pribadi pemersatu umat, nggak beda jauh dengan kopi. Karena genrenya macam-macam. Gitu. Jadi pemersatu bangsa itu nggak cuman pep gitu ya. Hey Billy. Memang kalau Dosa kayak gitu. kalau sudah berbicara masalah musik ini tidak akan pernah ada habisnya kan. Gitu, Bil. Itulah makanya hadirnya kami di sini bukan berarti kami ingin melangkahi para senior ataupun yang lain khususnya di Kecamatan Jonggol. Sebelum kami pun ada senior musik yang mudah-mudahan nantinya kita akan dedikasikan KMJ ini untuk senior yang ada di Kecamatan Jonggol. Itulah Kak. Mantap. Nah, sejauh ini langkah KMJ itu untuk komunitas ini mau dibawa kemana arahnya? Kalau menurut Armada sih kemarin Nyanyinya mau Armada ya, di bang. gitu kan. Nggak wali dong. Kalau untuk KMJ dibawa kemana? Yang jelas saat ini katakanlah KMJ ini adalah sebuah kendaraan. Betul. Sementara ini mau tidak mau, suka tidak suka, saya supirnya. Dan penumpang Pilot. lainnya adalah para pengurus dan anggota. Nah, bukan berarti supir yang akan membawa kemana, tapi kita motori dengan adanya masing-masing koordinator bidang yang nantinya itulah KMJ itu mau dibawa kemana, karena setiap masing-masing koordinator bidang itu mempunyai program kerjanya masing-masing, tupoksinya masing-masing. Karena dalam organisasi bukan, sekali lagi yang saya tahu ya Kang ya, punten ini mah Ya. Balad King Art gitu ya, bukan ketua yang menjalankan organisasi,
Tapi berjalannya organisasi itu dasarnya adalah setiap apa yang dibentuk koordinator itu mempunyai bidangnya ataupun program kerjanya masing-masing. Betul. Dan sesuai dengan tupoksinya juga. Jadi jangan merambah kemana-kemana yang nantinya semuanya cakadut lah tuh gitu kan. Itu sih. Mantap. Bisa merambah ke bisnis ya. Boy, itu sudah jelas karena akan ada yang dinamakan dengan pesejahteraan. Pesejahteraan itu bukan berarti apa-apa, tapi kesejahteraan itu kembali lagi ke diri kita sendiri sih. Kesejahteraan itu bukan hanya berbentuk kategorinya seperti uang ataupun apa, tapi kesejahteraan silaturahmi, kesejahteraan kita berkonsolidasi, kesejahteraan bagaimana kita ini bisa bernegosiasi kan seperti itu kan. Itu sih yang kami cari. Ya mudah-mudahan kesejahteraan secara finansialnya itu adalah nantinya bonusnya buat kami inilah gitu lah nanti. Betul. Setuju. Nah, untuk harapan KMJ sendiri nih untuk komunitasnya dan generasi muda nih saat ini. Harapannya itu seperti apa sih? Harapan kami dibentuknya KMJ ini adalah bukan hanya kami sebagai katakanlah ya senior ataupun apa, tapi yang jelas kita sebagai masyarakat ataupun putra daerah Kecamatan Jonggol ini ketika masa tua kita ini ingin membuat suatu yang memang nantinya akan menjadi suatu kenangan yang indah. Tapi harapan kami adanya KMJ ini yang nantinya lebih memicu lagi generasi penerus bangsa ini, khususnya para musisi-musisi muda di Kecamatan Jonggol ini, nggak usah khawatir. Jangan sampai nantinya teman-teman yang merambah ke dunia musik ini nantinya bingung mau kemana nih, apa kita hanya punya tujuan ini. Tapi ketika ada hadirnya KMJ ini, mau tidak mau yang namanya rezeki kan kita tidak tahu. Ya. Mudah-mudahan ada muncul band papan atas dari Kecamatan Jonggol melalui KMJ ini. Terus kita juga lebih mengkreatifkan anak-anak muda, khususnya pelajar Kang. Kita mudah-mudahan melambah ya ke pelajar Kang ya. Jadi sementara ini mungkin akan juga Bala King Art juga band-band pelajar itu kalau misalnya kita pensi itu ya lebih menitik beratkan ke bintang tamu. Kalau kita dulu kan paribut Kang. Berebut Ya. DKB itu udah bikin pasti aja panitia kan. Ulang udah kesana. Kalau iya jigana kemana ngalaman kan. Gitu kan. Nah, sementara ini itu tujuan kami sih. Karena ini juga nantinya kita sudah berkoordinasi dengan pembina kita yaitu Bapak Camat. Kita juga akan merambah ke setiap sekolah-sekolah yang mudah-mudahan nanti akan dijadikan suatu eskul. Dari sekolah itu yang nantinya tidak mempunyai eskul, mungkin kita ada kekurangan pelatih atau terkendala pelatih. Ya mudah-mudahan nanti bagian KMJ ini yang nantinya akan mengelola itu kan. Karena memang secara garis besarnya KMJ ini ya mudah-mudahan sih tidak hanya dari musik saja kita bersilaturahmi, dari berbagai macam seni pun kita silaturahmi. Mantap. Karena dari beberapa koordinator bidang itu profesi sebagai guru seni juga. Itu ya. Serba ada lah ya. Komplit Serba ada komplit. Kalau misalkan balap King Art mau pasang WP ada. Mau ke sewa mau motor, mengambil motor ada, gitu kan. Mau beli ban ada. Wih, belum kebayang. Mau ada di kafe juga ada kan gitu. Kayak lebih ngebahas dapur masing-masing ya. Bukan masalah aja tuh, ini sekalian podcast di kapan lagi misalkan ini ada di Balad King Art yang nantinya butuh ya Jutaan penonton. sekalian. Jutaan penonton balapnya. Duluan Bang. Rame ya. Di nomor. Nah, langkah apa yang sudah komunitas KMJ ini rancang untuk kedepannya gitu? Oke. Untuk saat ini kita memang katakanlah saya tadi dari awal sudah mengatakan bahwa kita ini sedang lebih fokuskan untuk legalitas pengesahan kita ya. Untuk langkah-langkah ke depan setelah semuanya legalitas sudah selesai, mungkin kita akan mengadakan launching dan pengukuhan pengurus. Ya, yang nantinya bisa nanti kita undang Balad King Art. Gitu kan, dari manajemen daripada King Art juga nanti kami undang. Terus untuk setelah itu kita mungkin dalam waktu dekat ini kan kita mau bulan suci Ramadan nih. Iya kan? Bulan suci Ramadan ini kita akan jadikan momen-momen yang dimana kita akan lebih mengenalkan lagi ke masyarakat.
Mungkin sementara ini dari instansi-instansi sudah tahu KMJ itu apa, tapi secara garis besar masyarakat Kecamatan Jonggol ini belum tahu. Makanya mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengadakan kegiatan yang bermanfaat di bidang musik. Nah kebetulan kita sekarang lagi di kafenya Nomoribae ya. Betul. Ini ada di apa sih ini Menan ya apa? Benar. Masih Kecamatan Jonggol. Apakah ada nih orangnya yang CEO-nya mana sih ini ya? Satu udah pulang. Malu-malu cat-cat ya. Ya kemana nih? Malu ket-ket apa tuh? Kang Ade, Oh. Kang Ade biasanya Kang Ade ya. Ada. Masih Tapi- dapur apa ya? Mungkin dia lagi prepare. Tapi terima kasih banyak buat Nomoribae sudah memberi lahan terus tempat waktu yang buat KMJ dan kita bisa ngobrol, bisa sharing segala macam. Ngopi lah ya, kita ngopi bareng. Iya, itu mantap. Nah, tadi saya dengar ada rencana launching. Nah, itu launching itu kegiatannya tuh untuk meresmikan atau emang hanya launching atau seperti apa? Kalau untuk konsep launching sendiri kami pengukuhan pengurus. Oh, ini pengurus ya. Pengukuhan pengurus, bagaimana nantinya setiap pengurus itu katakanlah akan dikukuhkan menjadi pengurus KMJ yang nantinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Gitu. Mantap. Jadi tapi belum ada event launching waktu itunya, pas hari itunya atau Untuk saat ini kita masih berencana karena memang kita itu tadi mudah-mudahan target kami untuk legalitas ini secepatnya bisa diurus, bisa selesai. Setelah nanti legalitas semuanya sudah selesai, baru nantinya kita akan mengadakan launching ya mudah-mudahan walaupun nanti sederhana. Kalau toh memang nanti ada yang membackup bisa kita gede-gedean lah, maunya seperti itu. Tapi yang namanya rencana kan kita sebagai manusia wajib, tapi yang menentukan segala sesuatunya itu adalah Allah. Siapa tahu ya setelah Gitu. di Balting Art ada yang mau memfasilitasi. Enggak. Untuk proposal open mungkin ada acara. Ya boleh. Bisa apa? Dia mah langsung Ya, ya. barangkali namanya mau ada di banner. Itu satu ini 400.000 itu apa berapa? Ada harga ya. Langsung. Tapi kalau nanti kita bicarakan di belakang. tapi Oh, kan Boleh. bisnis. tapi kalau untuk King Art sendiri ya gratis lah. Nah, bisa. Bisa diatur. Gratis sekarang di sini tapi masuk. Kita kan butuh Tuh. promotor Eko, juga. Eko, ya. gratisnya tapi kan belum dipampang. Kalau udah dipampang kan beda lagi nanti. Kita butuh publisher juga. Oke. Mudah-mudahan. Berarti artinya kalau misalkan dari KMJ nih, wah ada bibit talent nih yang bagus nih. Terus dari King Art ini misalkan, wah saya suka nih sama talent ini nih. Itu bisa kemungkinan kayak gitu tuh. Bisa dong. Nah, Kalau kolaborasi ya. Ya, kalau King Art kan kebetulan kami bergerak di bidang sama digital, sama recording, Bisa juga berarti ya. video, Klip. klip, sama film juga kita mau garap juga itu. Ya, kalau misalkan emang ada talent, tidak hanya di musik, tapi dia bisa acting, terus ada kesenian daerah kita jalan. Gitu. Karena di kita motonya menyelamatkan karya. Betul. Gitu. Dan karya Sepakat, itu harus sepakat. diselamatkan. Nah, KMJ ya. Rasa malumu membunuh bakatmu. Iya. Kata-kata hari ini ketua. Langsung selamatkan karya itu kan. Iya. Itulah. Karena kata-kata itu memang memiliki sebuah makna, tapi memiliki sebuah filosofi yang nantinya bisa kita cerna. Dan memang tidak banyak kata, beberapa kata, tapi memiliki arti yang luas. Kan gitu kan. Ya seperti King Art. Apa sih King Art? Gitu kan itu kalau orang awam
Mah nggak tahu apa itu. King itu adalah raja. Arti itu tadi katanya rumah tangga benar. ART itu mah ART seni, Pak. Berarti segala sesuatunya itu harus dari rumah tangga Oh, dulu. iya. Kalau rumah tangganya bagus, seni oke ngeunaheun, gitu lah itu. Mohon maaf. Dasarnya itu dulu. Itu dulu. Berarti Rumah tangga dulu. enggak, berarti bukan King atau King ART berarti. King ART. Nanti Billy ngiranya ani-ani. Dia gak usah nunduk, Bil. Boleh nanti bikinin video klip, dia albumnya Oh udah ya, banyak. ini nih. Ini juga apa talent juga? Dia Talent, Oh, vokalis. mantap nih luar vokalis. biasa. Lagi ingat nih. Kalau mau manggil hubungi KMJ. Langsung. Bukan hanya vokalis yang ada di kita, ini pencipta lagu. Iya, ini masa lagu. Ini ada Podcaster Oh, desain juga. baju saya. Wah, desain baju. Tapi bener loh. Gue pernah main nih ke King Api Cibinong ya. Ya, Cibinong. Bagus banget studio. Keren. Iyalah, mampir ke sana. Keren. Siap. Nanti saya mau launchingin Billy. Waduh, berat. Waduh, berat. Billy dituliskan lagu udah banyak dari Kang Ginoy. Salah. Karena itu tadi, rasa malumu membantu bakatmu. Tapi mukanya muka senja. Kalau muka senja ini kayaknya. Enggak juga sih, enggak Kang. juga. Kasih akord. Tergantung feel kali ya. Feel. Karena seorang penyanyi itu apapun lagunya disikat. Ya ntar Itu lu penyanyi. nginep rumah gue ya. Boleh, siap. Boleh. Aman. Itu Siap. penyanyi Di mana, itu. aman. Nginep ngapain nginep? Bahaya Bil, bahaya Wah, Bil. pertanyaan juga sih nih. Disuruh nginep begini nih. Senang banget kita bisa silaturahmi karena program kita Road to Silaturahmi Musisi Daerah. Nah, sepintas tadi pembicaraan apa dari masing-masing nih ya, dari masing-masing harapan dengan adanya apa komunitas ini, terbentuknya komunitas ini untuk generasi muda, terutama ya apa biar anak-anak itu ada kegiatan dan emang tidak menjadi apa generasi Gen Z yang emang Nggak cuma Gen Z lah, ya, beberapa nggak cuma Gen Z generasi ke ya, depan. tapi ada banyak langkah. Generasi. Nah, harapannya kan Perseorangan gitu ya, harapan saya tidak jauh-jauh seperti apa yang disampaikan seluruh pengurus. Kalau saya pribadi lebih mengedepankan yang positif-positif deh, banyak gitu. Salah satunya di musik buat generasi ke depan. Di bawah saya kan termasuk generasi milenial. Ya di bawah saya kan ada Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya. Ya semoga musik juga positif gitu, bisa dibawa positif. Nah, ayo dah kalau memang minat ke musik-musik. Ada seni juga kan, kayak King Art seni. Ya seni jangan sampai nanti terjerumus ujung-ujungnya obat, ujung-ujungnya tawuran, ujung-ujungnya. Mudah-mudahan, nah judi online Itu udah apalagi. bahaya tuh. Wah, bahaya. langsung nyaut loh Billy, banyak banget. Korban ya? Iya. Korban. Kebetulan saya korban. Saya Aku laku. mohon maaf, saya tidak seperti itu. Boleh dicek. Disclaimer dulu. Ya intinya, intinya banyaklah kegiatan positif. Jadi jangan arahnya ke hal-hal yang negatif lah. Kita yuk jangan anggap kami juga orang tua ya, gabung sama kami juga. Tua iya ingin tua. Menolak tua, ketua menolak tua. Jadi berbaur sama kami asik. Kita juga kebetulan kan seorang remaja. Jadi enak lah diajak ngobrolnya. Ayolah Genzi yang minat musik tapi masih dokem bae, asik bahasa kasih nih untuk gabung Kecamatan aja Jonggol. kita happy bareng dalam lantunan musik ataupun menikmati musik. Udah itu aja harapan saya. Dari Inilah ya, Gitu. nanti saya terakhir. Oke, Oh iya. dari Kang Billy. Saya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting musisi Indonesia tuh terus maju, termasuk di Jonggol ini. Amin. Itu aja sih, Kang. Mantap. Cuman itu doang nih. Iya, itu aja. Kayaknya emang harus itu doang sih. Karena musik itu harus dimajukan. Iya benar. Nggak diam di tempat. Iya. Kang Kinoi. Nah, kalau dari digital ya, karena saya kan koordinator digital, saya tuh nah juga sama kayak King Art juga. Nah, kita ada kegiatan kayak podcast, kayak nge-live, karena kan beberapa ya mungkin hampir semua anggota MB itu kan pemain Player kafe musik juga ya. ya kan. Reguler Dan kafe amat banyak. disayangkan kalau kita punya talent, kalau nggak bisa menjadikan apa sih hobi tapi harus menghasilkan Nah. gitu loh. Bukannya sekedar hobi gitu loh. Ya, kita main di digital, kita bisa nge-live dan kita kan tahu sendiri lah kayak di TikTok sekarang lagi booming nih kan gitu. Jadi
jangan apa ya, jangan melupakan itu gitu loh. Kita Efek harus digital. benar-benar melek akan digital. Efek digitalnya Ah, kuat ya. Memang digital itu emang nggak mudah, kan berat. Berat. Yang pertama udah pasti kan kayak peralatannya juga kan. Nah itu juga kita juga harus memikirkan tuh. PR juga tuh untuk penonton digital tuh. Sama kayak kan kita main di YouTube juga nanti ke depannya. Ya pokoknya semua medsos kita main lah. Betul. Intinya biar KMJ ini ya kita tebar paku lah Ya. via digital seperti itu. Intinya ya itu. Jadi meminimalisir kegiatan yang nggak positif, yang nggak negatif. Gitu loh. Yang negatifnya Nah, hilang. negatif kita buang. Jadi semua pemuda yang dari berbagai desa itu setidaknya punya tujuan. Oh di Jonggol nih ada ini nih. Nah gitu. Terus juga nanti kita ada agenda kayak agenda. Yuk kita akustik bareng. Ya, seperti itulah. Mantap. Positif lah intinya. Positif lah. Oke, Balad King Art, terima kasih sebelumnya sudah ikutin kita di roadshow to musisi daerah. Demikian bapak-bapak. Ih, Tua menikah. banget menolak tua Iya, ini dong. bapak-bapak. Iya, gua dua-dua. Bapak. Iya, Ini tiga ini. Bapak-bapak. Tiga. Kebetulan saya bukan Please dong, jokes Ini ini udah dong. bapak dua. Udah mulai. Oh, empat. Ini yang ini nih. Bapak-bapak. Yang ini. Oh, bapak kuadrat. Dia kita mulai terjerumus. Nah, terima kasih buat semua. Quartet. Sama-sama. Iya, sudah ada di sini. Kita juga diterima sama No Moribae dan KMJ. Terima kasih banyak. Terus ikutin kita di program Road to Show Musisi Daerah. See you. Yuk. Thank you. Thank you. Udah. Aku sadar kau bukan milikku lagi. Kini kau sudah punya kekasih lain. Izinkan aku berjumpa dirimu, walau itu pun hanya sebentar. Jujur aku masih rindu kepadamu. Jujur aku masih sayang kepadamu. Soal harta aku tak punya, apalagi soal tampang. Dibandingkan dengan dirinya kekasihmu yang baru, aku hanya punya rasa cinta, cinta yang tulus dalam jiwa. Hanya engkaulah satu-satunya. Kini semua tinggal kenangan, kisah antara kau dan aku. Apa arti selama ini kalau akhirnya memilih dia? Jujur aku masih rindu kepadamu. Jujur aku masih sayang kepadamu. Soal harta aku tak punya, apalagi soal tampang. Dibandingkan dengan dirinya kekasihmu yang baru, aku hanya punya rasa cinta, cinta yang tulus dalam jiwa. Mungkin saya hanya mengucapkan terima kasih banyak buat stakeholder yang memang saat ini mendukung kami, membina kami, memberikan arahan kepada kami. Yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak untuk penasehat kita, yaitu Bapak Beben Suhendar selaku anggota DPRD Ledapil 2 Kabupaten Bogor, dan yang keduanya pembina kita Pak Bapak Andi Rahman selaku Camat Jonggol, yang ketiganya yaitu Bapak Kepala Desa Jonggol Bapak Muhammad Yopi, dan juga untuk para penanggung jawab tentunya di sini diantaranya adalah Pak Ahmad Yani selaku Kepala Desa Sukanegara, dan beliau pun sekaligus Ketua Paguyuban
kepala desa Kecamatan Jonggol. Dan yang keduanya yaitu Ibu Eis selaku kepala desa dari Singasari, Desa Singasari. Yang ketiganya yaitu Bapak Rusli. Ya, ini salah satu tokoh yang memang selalu support tentang musik gitu. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua para pengurus ya, dari wakil ketua dan juga koordinator bidang, saya ucapkan terima kasih saat ini selalu loyal terhadap KMJ. Mudah-mudahan harapan demi harapan yang kita harapkan ini bisa terwujudkan dan bisa apa yang tadi kita bicarakan dari awal sampai kita closing ini itu akan bisa terwujud dan bisa memberikan yang terbaik dan bisa bersinergi khususnya di kecamatan Jonggol dan di luar kecamatan Jonggol. Itu saja, dan saya pun selaku ketua KMJ mudah-mudahan bisa amanah dan bisa bertanggung jawab menjalankan amanah. Itu aja sih Kang dari